Tentunya saat ini kita akan kembali melihat di titik ketiga di mana rekan reporter kami ataupun jurnalis kami sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama ataupun Cikatama, Jawa Barat. Yang pada hari ini tentunya kita akan melihat bersama ada reporter Sri Dewi Andayani dan juga campers ada Rona Bayu dan juga Raihan Fadila. Baiklah Sri Dewi, bagaimana kondisi di gerbang tol Cikatama hari ini? Baik, selamat pagi Cila dan juga pemirsa. Kalau kita bisa lihat untuk situasi di gerbang tol Cikatama saat ini di kilometer 70 tepatnya ini kendaraan ini masih ramai lancar, bahkan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan sumbu 2 ini kendaraan mobil pribadi dan juga bus pariwisata begitu. Dan untuk volume kendaraan sendiri berdasarkan data yang kami terima dari pihak Jasa Marga ini kemarin pada 28 Maret 2025 sejak pukul 6 pagi hingga pukul 29 Maret 2025 ini ada sekitar 126.000 kendaraan yang telah melintasi gerbang tol Cikatama, dan untuk pagi hari ini pada shift 1 ini sudah ada sekitar 22.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Dan memang kalau saat ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama atau di kilometer 70 ini Baiklah pemirsa, sepertinya terjadi sedikit kendala teknis ataupun gangguan pada laporan dari teman kita yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Namun seperti yang tadi sudah kita dengar dan simak bersama, kita dapat menyaksikannya bersama di layar kaca Anda pemirsa, bahwa mobil-mobil sudah mulai mengantri ataupun terjadi arus ramai lancar di gerbang tol Cikampek Utama 1. Saat ini kita dapat melihat bersama di layar kaca Anda, dan tentunya ternyata tidak ada perubahan ataupun pelonjakan dari kendaraan-kendaraan yang melintasi di gerbang tol Cikampek Utama pada hari ini. Dan tentunya nanti kita akan juga melihat kembali bersama bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi secara langsung, melihat hari ini adanya pemberhentian ataupun sudah tidak adanya lagi diskon tarif tol yang telah diberikan oleh pihak Jasa Marga. Namun daripada itu tetap saja mobil-mobil ataupun kendaraan sumbu 2 yang tadi sudah disampaikan oleh rekan reporter kami di lapangan bahwa arus yang terjadi tetap banyak pula mobil-mobil yang masih berjalan ataupun melintasi dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan dapat teman-teman saksikan, pemirsa bisa menyaksikannya bersama bahwa sudah terjadi rekayasa jalan ataupun ada pula beberapa sistem yang diberikan oleh pihak Jasa Marga dari kemarin malam yang sudah membuka. Terlihat ada gerbang tol, kurang lebih ada 22 gardu tol yang juga dimanfaatkan dan juga digunakan selama proses arus mudik hari ini berjalan. Baiklah, sepertinya kita sudah dapat kembali berbincang dengan rekan kami yang sudah ada di lapangan. Apakah Sri Dewi sudah dapat kembali mendengar kami yang berada di studio? Halo Sri Dewi. Baik, Sri Dewi, ya, bagaimana kondisi terkini yang berada di gerbang tol Cikampek Utama ataupun Cikatama, melihat hari ini sepertinya sudah tidak ada atau sudah tidak diberikannya lagi ya diskon tarif tol oleh pihak Jasa Marga? Oke, baik Cila, untuk saat ini arus lalu lintas tepatnya di gerbang tol Cikatama di kilometer 70 ini sudah tidak Baik pemirsa, sepertinya kita nantinya yaitu Sri Dewi Andayani. Namun kembali saya informasikan dan juga saya sampaikan bahwa per hari ini sepertinya pihak Jasa Marga sudah tidak lagi memberikan diskon tarif tol kepada para pengguna kendaraan roda 2 maupun lebih dari roda 2, dan sudah diperlakukan rekayasa jalanan. Seperti informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ada sistem rekayasa jalanan one way dan juga kontraflow.
di kilometer 47 dan juga di kilometer 70. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian dan juga referensi dari para pemudik yang akan melewati jalan tol Cikampek Utama untuk memperhatikan juga di titik-titik mana saja ada rest area nih. Karena dengan jalan tol yang sepanjang itu untuk sampai di tempat kita masing-masing, tentunya kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita dan juga penting rasanya untuk kita beristirahat sejenak di rest area di titik-titik yang telah diberikan oleh pihak Jasa Marga. Baik, sepertinya kita sudah dapat kembali terhubung dengan rekan kita yang berada di lapangan, Sri Dewi Andayani. Bagaimana, boleh kembali dijelaskan apakah ada perubahan signifikan ataupun ada pelonjakan dari sudah tidak adanya diskon tarif tol yang diberikan oleh Jasa Marga? Nanti kita juga masih akan berusaha untuk namun dapat disimak bersama di layar kaca Anda pemirsa bahwa mobil-mobil ataupun kendaraan terus-menerus dapat berjalan dengan lancar ya. Puji Tuhan, arus mudik di tahun 2025 ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tidak terjadi lonjakan signifikan jumlah kendaraan yang berada di gerbang tol Cikampek Utama Cikatama Jawa Barat ini. Dan tentunya kami juga ingin menghimbau dan mengingatkan kepada rekan-rekan yang ingin mudik ataupun pulang kampung, perlu diingat bahwa pastikan Anda memiliki saldo e-money ataupun e-tol di kartu Anda. Minimal itu agar aman kurang lebih berada di angka 500.000 untuk sampai ke Semarang ataupun di 800.000 untuk sampai di Surabaya. Jadi pastikan saldo Anda cukup dan aman agar tidak terjadi kendala-kendala di gerbang tol. Baik, sepertinya kita sudah kembali terhubung dengan rekan kami. Halo Sri Dewi Andayani, apakah sudah mendengar suara kita di studio? Ya, Cila. Baik, Sri Dewi, bagaimana? Apakah ada perubahan jumlah kendaraan ataupun peningkatan ataupun pelambatan dari kendaraan yang masuk ke gerbang tol mengingat sudah tidak adanya lagi diskon tarif tol yang diberikan oleh pihak Jasa Marga? Ya baik Cila, bisa kami jelaskan kembali untuk volume kendaraan di gerbang tol Cikatama saat ini tepatnya di kilometer 70. Ini sudah tidak ada lagi kepadatan ataupun antrian kendaraan yang berarti. Ini berbanding terbalik daripada dini hari tadi sekitar pukul 4 dan juga pukul 5 pagi yang memang terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan di gerbang tol Cikatama. Dan memang untuk volume kendaraan sendiri, ini kami sudah mendapatkan data dari pihak Jasa Marga, ini sudah ada sekitar 126.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama ini per 28 Maret 2025. Nah, dan untuk hari ini, per 29 Maret 2025, ini pada shift 1 saja, ini sudah ada sekitar 22.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Dan untuk menjelaskan soal kepadatan arus lalu lintas, ini memang pada pagi dini hari ini sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas dari kilometer 47 hingga kilometer 70 atau tempatnya menuju gerbang tol Cikatama. Dan memang pada saat kami melintas di kilometer 67 hingga 68 ini memang masih terjadi kepadatan arus lalu lintas begitu. Hal itu terjadi dikarenakan memang adanya pemberlakuan kontraflow yang diberlakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak dari Kakor Polri. Dan memang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ini, pihak dari Kakor Polri dan juga pihak dari Jasa Marga ini masih memberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni dua rekayasa lalu lintas, yakni kontraflow dan juga one way. Nah, untuk pemberlakuan dua rekayasa lalu lintas tersebut memang diberlakukan secara situasional. Dan juga kontraflow juga masih diberlakukan tadi pagi ini dari kilometer 47 hingga gerbang tol Cikatama atau di kilometer 70. Dan memang untuk one way nasional ini kemarin sudah dibuka atau sudah diberlakukan dan juga di flag off oleh Menteri Perhubungan dan juga Wakapolri dari kilometer 70 hingga kilometer 414 Kali Kangkung begitu. Dan sejak pemberlakuan one way nasional ini
kendaraan ataupun laju dari kecepatan pemudik ini terpantau dari kilometer 70 hingga menuju ke arah timur Trans Jawa ini terpantau lancar, bahkan bisa kita bilang pengemudi ini bisa mencapai atau melajukan kecepatan kendaraannya hingga 60 sampai 100 km per jam. Kembali ke studio Cila. Terima kasih banyak Sri Dewi atas laporannya. Namun Sri Dewi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dapat juga kita lihat bersama di belakang layar Anda ataupun di belakang posisi Anda saat ini terdapat kendaraan-kendaraan yang mulai berhenti ya. Sepertinya mereka beristirahat ataupun ingin melaksanakan ibadah sejenak. Bagaimana Sri Dewi? Apakah ada kejadian-kejadian yang mulai menarik di puncak arus mudik yang diprediksikan terjadi di hari kedua ini? Ya, memang untuk pengemudi sendiri diimbau untuk selalu menjaga kondisi kendaraannya dengan prima dan juga memberhentikan atau melakukan pemberhentian di tempat-tempat yang tepat seperti di rest area, dan memang sudah disediakan rest area di kilometer 57 untuk tempat beristirahat para pemudik. Namun seringkali di rest area tersebut memang menjadi primadona bagi pemudik dan juga selalu ramai begitu, sehingga para petugas di rest area kilometer 57 tersebut memberlakukan buka tutup rest area jika memang para pengendara yang berada atau yang sudah memasuki rest area kilometer 57 tersebut ini sudah mencapai 70%, sehingga jika memang rest area di kilometer 57 tersebut ditutup, ini para pengendara ini lebih memilih untuk berhenti di seberang jalan ataupun di bahu jalan untuk sekedar beristirahat ataupun berbuka puasa dan juga mendinginkan kendaraannya. Ini menyebabkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Oleh sebab itu diimbau kepada para pemudik agar mematuhi aturan lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas dan mematuhi para petugas yang sudah berada di lapangan. Kembali ke studio Cila. Baik, terima kasih banyak Sri Dewi Andayani atas laporan Anda, dan tentunya terima kasih pula kepada campers kita Rona Bayu dan juga Raihan Fadila. Terima kasih kepada ketiga reporter kami yang sudah melaporkan langsung dari titik-titik masing-masing. Semoga tetap sehat, jaga kondisi badan dan juga semangat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih banyak.